Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba membacakan hadis ya dari kitab Riyadhus Shalihin yang sebenarnya sering kita baca setiap hari ya di waktu maghrib, isya dan subuh ba'da sholat ya. Namun saya mencoba untuk membuatkan video untuk teman-teman agar ini menjadi ilmu pengetahuan ya, ilmu tambahan, agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Bab yang pertama yaitu bab tentang ikhlas dan urgensi niat. Ya, saya hanya membacakan saja ya, nanti mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi ikhlas dan urgensi niat dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Jadi dalam surah Al-Bayyinah ini mengajarkan kita untuk mukhlishina lahuddin ya, ikhlas semata menjalankan agama yang lurus. Kemudian di ayat berikutnya surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya ya. Ini ayat menjelaskan tentang kurban ya. Jadi ketika orang berkurban, Allah tidak dapat daging atau darahnya ya, itu dibagikan saja. Darahnya mengalir, kurbannya dibagikan kepada yang membutuhkan ya, masyarakat. Kemudian yang Allah butuhkan adalah ketakwaannya. Jadi menyembelih hewan kurban atas dasar ketakwaan, keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ayat dari dalam surah Al-Imran ayat 29, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui ya. Jadi kenapa harus ikhlas ya? Sesuatu yang disembunyikan ya atau diperlihatkan, Allah tahu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi sekalipun hati yang berbicara, Allah tetap tahu. Baik, kita akan baca hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah bar Bizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Namanya itu ya, Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim namanya wa Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabihim alladani huma ashahul kutubil musannafah. Jadi di sini pertama, di hadis pertama ini dijelaskan secara terperinci ya, apa namanya, rawahunya atau riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena ini untuk perkenalan. Yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya anak namanya Hafsah ya, yang menikah dengan Rasulullah. Karena sahabat Umar bin Khattab itu adalah namanya mertua ya, mertua dari Rasul.
Nah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapat pahala apa yang diniatkannya. Gitu. Jadi ya dapat pahala sesuai niatnya. Kalau memang niatnya karena Allah, dapat pahala. Maka barang siapa berhijrah ke Madinah untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, niatnya, maka akan mendapatkan pahala, ya, akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasul. Rasul pun senang. Tapi barang siapa berhijrah untuk mencari harta dunia, ya, jadi hijrah ke Madinah untuk mencari, untuk berdagang, ya, untuk tijarah, berniaga, ya, atau untuk seorang perempuan yang hendak dinikahi, nanti kalau hijrah ke suatu tempat, contoh ke Madinah, pengen cari wanita, ya, pengen cari perempuan untuk dinikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu, ya. Artinya hijrahnya dia akan mendapatkan, ya, harta dia akan dapatkan, perempuan untuk dinikahi dia akan dapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah karena niatnya pada sesuatu yang duniawi, ya. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin sesuatu, berarti dia mendapatkan sesuatu, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, gitu ya, niatnya. Nah, ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh imamnya para ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Nah, ini nama panjang Imam al-Bukhari, ya. Kemudian ada lagi satu lagi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Nah, ini nama Imam Muslim. Semoga Allah meridhoi keduanya atas kitab mereka sebagai kitab paling sahih yang pernah disusun. Jadi ini adalah kitab yang paling sahih pada Al-Quran, ya, yaitu apa? Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini bisa menjadi rujukan. Ya, taruh situ. Menjadi rujukan. Menjadi rujukan untuk, ya, menjadi rujukan untuk setiap muslim, ya, dalam mengambil hadis yang sahih dari Sahih Bukhari dan Muslim. Pelajaran hadis yang bisa kita ambil, para ulama sepakat bahwa niat adalah syarat mutlak agar suatu amal diganjar atau dibalas dengan pahala. Jadi harus ada niat, sholat ada niat, puasa ada niat, ya. Ada niatnya semuanya. Jangan sepelekan. Namun apakah niat merupakan syarat sahnya suatu amal atau perbuatan? Mereka berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menyebutkan niat adalah syarat sah suatu amal atau perbuatan yang bersifat pengantar seperti wudhu dan yang bersifat tujuan seperti sholat. Ulama Hanafiyah menyebutkan niat hanya syarat sahnya amal atau perbuatan yang bersifat tujuan dan bukan pengantar. Niat dilakukan di dalam hati, ya, niatnya. Contoh ketika sholat, ya, Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar niat dalam hati, ya, usolli fardo subhi, nah itu niat, ya. Niatnya dalam hati, ya. Sedangkan kalau diucapkan saja tapi tidak dalam hati, ya, itu karena niat itu qasdus syai'i muqtarunan bi fi'lihi wa maluhu al-qalbu, tempatnya di dalam hati, ya. Ikhlas karena Allah merupakan salah satu syarat diterimanya amal atau perbuatan, ya. Jadi sudah jelas, ya, hadis ini menjelaskan tentang keikhlasan. Jadi beramal itu harus dengan keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja hadis yang dibacakan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi, ya, insya Allah akan ada hadis-hadis yang bisa menjadi pegangan kita untuk amaliah kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.